Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Walhamdulillahilladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Fasyarahallahu bihi sudur wa anara bihi al-uqul wa fatahallahu bihi a'yunan 'umyan wa adanan summa wa quluban ghulfa. Fassalawatullahi alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya pada pagi hari ini kembali lagi kita bisa berjumpa, bermajelis, bertatap muka di masjid yang sama-sama kita cintai. Salawat salam senantiasa kita haturkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang sejarah hidupnya sedang berusaha untuk kita pelajari dengan harapan setelah kita mempelajari sejarah hidup beliau, kita kemudian bisa mencintai beliau, selanjutnya merindukan beliau, dan sedikit banyaknya semoga bisa mengikuti apa yang pernah beliau ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih indah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ciptaan Allah yang lebih indah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki yang usianya belum mencapai taraf dewasa bernama Al-Barra bin Azib. Beliau pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengenakan jubahnya yang berwarna kemerahan. Dan ini menandakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak hanya mengenakan pakaian berwarna putih, tetapi ada kalanya mengenakan pakaian berwarna lain. Dan peristiwa ini diawali dari seorang laki-laki bernama Al-Barra bin Azib ketika beliau melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu malam yang penuh dengan pancaran sinar bulan purnama. Dan malam itu Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu melihat sosok Nabi Muhammad dari kejauhan, lalu mendekat dan mendekat. Setelah dekat, Al-Barra bin Azib mengatakan, tidak ada yang lebih indah melebihi wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki bernama Abu Juhaifah, beliau pernah mengatakan bahwasanya tidak ada tangan yang lebih sejuk dan lebih harum melebihi telapak tangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah tangan beliau baru saja dimasukkan ke dalam keranjang minyak wangi. Sejuk dan harum, sebagaimana yang pernah dirasakan pula oleh Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah ditugasi oleh Nabi untuk menyampaikan amanah beliau yang seharusnya disampaikan kepada orang lain, tetapi ternyata karena Anas adalah anak kecil, sehingga beliau ketika di perjalanan terpengaruh dengan teman-teman bermainnya, sehingga Anas bin Malik kemudian terlupa dengan tugas yang diberikan kepadanya oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasul pun menunggu-nunggu, ini Anas kemana gak pulang-pulang. Maka kemudian Rasul SAW segera mencari Anas bin Malik. Dicari, ternyata dari kejauhan nampak beliau sedang bermain dengan teman-teman sebaya.
akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak, istilah kita, mau main-main sama Anas bin Malik. Maka Rasul kemudian sengaja tidak menampakkan dirinya. Beliau berjalan lewat belakangnya Anas bin Malik tanpa sepengetahuan Anas bin Malik. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan telapak tangannya pada wajah Sayyidina Anas bin Malik dan menutupi kedua mata Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik tidak membutuhkan waktu lama untuk mengetahui siapa pemilik telapak tangan ini. Disebabkan oleh apa kira-kira? Oleh sejuknya, harumnya, dan lembutnya telapak tangan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas bin Malik bukannya ingin melepaskan tangan tersebut dari wajahnya, justru beliau kemudian segera menempelkan kepalanya ke dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau tahu ini pasti Nabi yang mengganti saya. Maka segera Anas kemudian menempelkan kepalanya ke dadanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih indah makhluk ciptaan Allah melebihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih membicarakan dakwah di Mekah. Yang kita tahu dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi dua. Pertama dakwah di Mekah 13 tahun lamanya, dan dakwah di Madinah 10 tahun lamanya. Masing-masing karakter sangat berbeda. Masing-masing bentuk dakwah antara di Madinah dan di Mekah sangat jauh berbeda. Kalau dakwah di Mekah, pengikut yang tertarik dengan agama Islam sangatlah minim. Padahal waktu yang digunakan Nabi untuk menyebarkan agama ini lebih panjang daripada ketika beliau mengenalkan agama ini di Madinah. Karena di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun, rupanya yang di Mekah ini justru pengikutnya lebih sedikit daripada yang di Madinah. Yang di Mekah 13 tahun itu 3 tahun pertama belum nyampe 50. 3 tahun pertama belum nyampe 50. Di hari pertama saja hanya 4. Yang pekan kemarin sudah kita bicarakan, kita bahas. Masih ingat Ibu? Khadijah, Abu Bakar, Ali, dan satu lagi anak angkat beliau, Zaid bin Harithah. Itulah 4 orang pertama yang langsung masuk Islam ketika Nabi di hari pertamanya berdakwah. Nah, setelah hari itu bermunculan orang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang tidak pernah ragu terhadap apa yang disampaikan Nabi. Maka kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah aku menawarkan agama ini kepada orang selain Abu Bakar, terkecuali mereka akan selalu bertanya, menunda jawaban, bahkan mendebat, menunggu dan sebagainya. Tetapi Abu Bakar tidak. Begitu aku sampaikan ini, dia langsung menerima. Dan tidak hanya di situ Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar As-Siddiq langsung menyebarkan agama ini kepada teman-temannya. Maka di sini ada beberapa nama-nama terkenal yang masuk Islam justru bukan hasil dakwahnya Nabi, tetapi hasil dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka adalah salah satunya menantunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang terkayanya Mekah yang harta wakafnya sampai hari ini masih bisa dinikmati oleh kaum muslimin di Madinah. Beliau, sebelum saya sebut namanya, mungkin bapak-bapak nanti lama-lama tahu siapa nih orang ini.
Beliau adalah orang yang pernah membeli sumur rumah, sumur milik Yahudi, yang dijual dengan harga kalau dikonversikan ke rupiah sejumlah sebanyak 2 miliar rupiah. Harga sumur 2 miliar. Sumur apa itu? Karena yang punya itu orang Yahudi, maka terserah dia mau jual berapa. Itu pun pakai peraturan. Kata Yahudi, aku tahu kalian butuh air di Madinah ini, tidak ada air yang lebih baik daripada air punya saya. Maka caranya begini, kalau kamu betul-betul mau membeli air ini, ikuti aturan saya. Pertama, hari ini airnya silakan kalian nikmati, tetapi hari berikutnya kalian tidak boleh mengambil air dari sumurku itu. Padahal sudah dibayar 1 miliar itu pertamanya. Kemudian kaum muslimin memiliki strategi yang luar biasa. Di hari di mana mereka terjadwal untuk memanfaatkan air tersebut, mereka menyimpan stok air banyak di rumahnya. Pinter juga ya. Karena dia akali ngerti Pak Yasin. Misalkan jadwalnya kaum muslimin ngambil air hari Senin, Rabu, Jumat. Hari Senin mereka ngambil air sebanyak mungkin karena jadwal mereka hanya hari itu. Kalau mau ngambil lagi di 2 hari berikutnya, maka diajari sama yang pinter-pinter. Kalian ngambil sebanyak-banyaknya untuk stok hari esok. Begitu hari Selasa, harapannya dari orang Yahudi ini akan ada yang mengambil air dari sumbernya. Ternyata tidak ada satu pun yang ngambil. Ngapain ngambil? Di rumah masih banyak. Hari berikutnya baru mereka ngambil lagi karena stok sudah mulai menipis. Begitu seterusnya. Lama-lama rugi juga strategi orang Yahudi. Kata Yahudi, wahai Utsman, langsung ketahuan namanya ya. Wahai Utsman, aku jual seluruhnya, silakan mau bayar berapa? 2 miliar rupiah. Dan di sekitar sumur itu Bapak Ibu sekalian, terdapat kebun kurma yang itu adalah kebun milik Sayyidina Utsman bin Affan, yang hasilnya setiap tahun bisa berton-ton kurma. Sampai hari ini masih dinikmati oleh kaum muslimin. Subhanallah. Itulah pentingnya wakaf kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedekah, infak, dan infak tingkat tertinggi adalah wakaf. Kenapa? Karena pahalanya mengalir. Pahalanya bisa bertahan, bisa sampai ribuan tahun. Contohnya Sayyidina Utsman, kan sudah 1400 lebih tahun yang lalu kebun ini diwakafkan. Sampai hari ini dikelola, hasilnya luar biasa, bertonton setiap tahunnya, dan pahalanya terus mengalir kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Begitupun harapan kita, tanah untuk Masjid Al-Qohar, bangunannya dan sebagainya diwakafkan untuk masjid, maka insya Allah pahalanya pun mengalir kepada orang yang mewakafkannya, meskipun yang mewakafkan tanah tersebut sudah meninggal dunia. Inilah Pak, sahabat Nabi itu secara harta mereka sangat terbatas, kadang-kadangnya betul-betul tidak punya uang. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang sejarah beliau, sepanjang sejarah hidup beliau, tidak pernah mengeluarkan zakat. Selama hidup beliau berzakat sekalipun belum pernah. Karena harta zakat itu kan ada hitungannya Pak Yasin. Harus haul, nisab dan sebagainya. Nabi nggak pernah mencapai itu. Hartanya selalu dikeluarkan ke orang lain. Jadi meleset terus dari hitungan basis. Hitungan amil itu meleset terus. Ini belum nyampe. Hartanya sudah dibagikan kepada kaum muslimin.
Tetapi sepanjang sejarah hidup beliau, setidaknya ada 7 wakafnya beliau. Zakat tidak pernah, tapi wakaf 7 kali beliau selama hidupnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kita tahu beliau adalah orang miskin. Beliau ini termasuk kategori sahabat yang bukan pedagang. Kan ada 10 sahabat yang dijamin surga sama Nabi. Dari 10 nama-nama itu, ada nama Ali bin Abi Thalib, ada nama Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Yang 8 semuanya pedagang. Semuanya itu pedagang. Yang bukan hanya 2 ini, Ali dan Abu Ubaidah. Ali bin Abi Thalib pernah suatu ketika mendapatkan harta yang cukup banyak, miliaran, lagi-lagi miliaran. Itu langsung diwakafkan untuk kaum muslimin. Ketika beliau sedang mewakafkan harta tersebut, ternyata di balik jubah beliau terseliplah 1 butir batu di perutnya. Menandakan apa? Sedang menahan lapar. Hebat ya para sahabat. Itu bisa mendahulukan tabungan akhirat daripada tabungan di perutnya. Mereka mampu menahan lapar, gak apa-apa lapar di dunia, yang penting tabunganku di akhirat banyak. Nah, kita ini sedang belajar ke arah itu, dikit-dikit. Gak bisa banyak-banyak, Pak. Dikit-dikit dulu. Contohnya mungkin infak dan sebagainya. Lama-lama mungkin tertarik juga kita dengan wakaf. Ada orang buka apa, kalau kita wakafkan, mungkin masjid ini masih membutuhkan lahan dan sebagainya. Kalau kita lihat sih kayaknya sudah luas ini Pak, masjid kita. Luas lahan. Alhamdulillah. Itu Ali bin Abi Thalib ketika sedang wakaf dengan nilai yang miliaran itu, di waktu yang sama perutnya sedang diganjal dengan batu karena menahan lapar. Nah, sekarang kita Bapak Ibu sekalian kan sedang ingin mencontoh Nabi, mencontoh para sahabat. Dan sekarang kan masih Rabiul Awal ya, masih Rabiul Awal. Kalau kita rutin mengikuti Sirah Nabawiyah, kajian Sirah Nabawiyah, maka kita nanti akan malu ketika ada acara maulid misalkan. Ketika ada acara maulid, kan biasanya ada pembagian snack ya, pembagian snack. Kita akan malu kalau melihat saudara kita belum dapat snack, kok kita masih duluan ambil snack. Apalagi sampai terjadi rebutan snack. Kalau anak kecil mah nggak apa-apa, tapi kalau sudah sepuh atau kita sudah lama ngaji, kok urusan snack saja masih menjadi urusan yang penting, ngajinya perlu ditambah lagi. Kita sedang mempelajari sejarah Nabi Muhammad, sosok agung Nabi Muhammad yang selama hidupnya sering sekali meletakkan batu di perutnya yang menandakan lapar. Giliran kita umatnya tinggal ikut aja, ada penceramah, ada snack datang dari Robusta, itu gimana ceritanya? Alhamdulillah di masjid kita tidak ada kejadian seperti itu. Tetapi baru-baru ini disaksikan itu sampai kotak snacknya hancur, snacknya malah tumpah aja. Burung makan. Padahal sedang mempelajari sosok orang yang perutnya diganjal dengan batu. Ini kan kayak kebalik. Maka kita harus belajar. Yang kecil-kecil ini yang coba bisa kita lakukan. Urusan snack, dan silakan. Yang penting kita ngaji. Kan begitu harusnya. Tapi itulah lagi-lagi memang kita harus terus bersabar, belajar dengan tekun, dan kita sambil menunggu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq terus saja beliau berdakwah
Di situ ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Thalhah bin Ubaidillah, dan ada pula beberapa yang lain yang nama-nama ini semuanya masuk dalam kategori 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mencabut sabdanya ini sampai beliau wafat. Artinya tidak diralat sama beliau. Misalkan sebelum wafat beliau mengatakan 10 sahabat yang saya jamin dulu pernah masuk surga, ada 2 orang yang saya eliminasi. Kan gak begitu. Sampai wafat hadis ini berlaku terus lagi. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Siapakah mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, Zubair bin Awam. Mulai lupa. Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu lagi saya lupa. Itu ada 10 al-ashru al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Dan sekitar 3 atau 4 orang mereka adalah orang yang masuk Islam lantaran dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di 3 tahun pertama ini muncullah syariat sholat. Tetapi ini bukan sholat yang seperti kita lakukan. Karena kan sholat yang 5 waktu itu perintahnya turun ketika Isra wal Mi'raj. Ini masih tahun 3 atau tahun 2 kenabian. Nabi baru jadi nabi 2 tahun sekitar. Ini sudah ada perintah sholat. Tetapi sholatnya itu bil asyiyyi wal ibkar. Sholatnya sehari semalam hanya 2 kali. Dan tata caranya pun kita tidak mendapatkan keterangan yang pasti dari sumber-sumber ini. Apakah ada rukuk sujudnya? Memang tidak diterangkan. Tetapi sholat ada ketika Nabi awal-awal jadi Nabi. Waktunya pagi dan menjelang malam hari 2 kali. Nah, ketika sedang sholat inilah Bapak Ibu sekalian, terjadi yang namanya benturan fisik antara orang-orang kafir dengan kaum muslimin. Pada mulanya mereka tidak peduli Pak dengan Nabi Muhammad dengan kelompoknya itu. Ngapain mereka kumpul-kumpul dan sebagainya. Mereka nggak peduli pertama-pertama itu. Biarlah mungkin ya untuk kemasyarakatan, kebaikan untuk semuanya, dibiarkan sama mereka orang kafir. Begitu dilihatnya ternyata mengajarkan ajaran yang sama sekali baru, yang itu berbeda dengan ajaran yang biasa mereka praktekkan, muncullah gesekan-gesekan fisik, benturan-benturan fisik, dan disitulah Sa'ad bin Abi Waqqas pernah memukul seorang kafir hingga terluka parah di wajahnya. Dan ini kata ulama, inilah darah pertama yang pernah ditumpahkan dalam Islam. Yang menumpahkannya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadirin sekalian rahimakumullah. Itu jadi ada sholat ya. Ada sholat di awal-awal beliau menjadi nabi. Selanjutnya, setelah 3 tahun beliau berdakwah dengan cara yang seperti itu, sembunyi-sembunyi atau dakwah terbatas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214. Asy-Syu'ara itu jamak dari asyair. Asyair itu artinya penyair. Asy-Syu'ara berarti para penyair. Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan sesuatu di dalam Al-Qur'an tidak pernah menyampaikan sesuatu yang remeh. Contohnya menyampaikan sesuatu tentang Zaid. Jadi di Al-Quran itu Ibu ada satu nama sahabat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, tapi Abu Bakar namanya tidak disebut Allah di dalam Al-Quran. Yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran justru anak angkatnya Rasulullah SAW.
Siapa Om Tony? Teman kita dari Islamic Center hadir. Zaid bin Harithah. Itu namanya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Kisahnya tentang beliau menikah dengan Zainab binti Jahsh. Tetapi Zainab nampaknya tidak serak bahasa kita. Tidak ada chemistry. Sehingga terjadilah cekcok di antara rumah tangga beliau-beliau yang mulia ini, Zainab binti Jahsh dan Zaid bin Harithah. Akhirnya Nabi mengatakan, Zaid, bersabarlah dan pertahankanlah rumah tanggamu. Tetapi rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan itu. Allah inginnya Zaid menceraikan Zainab, dan setelah itu Allah ingin agar Zainab dinikahi Nabi SAW. Sebab turunnya ayat yang menyebut nama Zaid di sini adalah peristiwa ini. Zaid, ternyata Allah meminta agar engkau menceraikan Zainab binti Jahsh. Hanya diceraikan Zainab. Tidak lama ayat turun, nikahlah engkau wahai Muhammad. Kira-kira gitulah gambaran mudahnya, dengan bekas istri anakmu. Ini kan menjadi bahan yang enak untuk menyerang Nabi Muhammad. Ada dua alasan orang-orang lemah iman dan orang-orang munafik menyerang Nabi Muhammad dari ayat ini. Pertama, tradisi Arab bukan tradisi Islam, itu status anak angkat dengan status anak kandung tidak ada beda. Jadi kalau mereka menikah, kemudian anaknya cerai dengan istrinya, maka nggak boleh istrinya ini dinikahi sama walinya. Itu tradisi jahiliyah Arab. Allah ingin menghapus tradisi Arab itu. Yang kedua, alasan kedua, orang-orang munafik itu atau orang kafir ingin menyerang Nabi dari sisi ini, karena mereka tahu, Pak, bahwasanya ayat yang mengatakan bahwasanya tidak boleh menikah lebih dari 4 itu sudah turun. Zainab binti Jahsh ini adalah istri Nabi yang kelima. Nambah enak lagi mereka nyerang Nabi Muhammad. Gimana ini? Katanya ayatnya begitu, maksimal 4. Ini Nabi sampai 5 istrinya. Maka diseranglah Nabi dengan ini. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan nabinya. Dan kita sudah paham bahwasanya hukum yang diterapkan Allah kepada Nabi Muhammad berbeda dengan hukum yang diterapkan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Beda, Pak. Nabi Muhammad wajib sholat duha, wajib sholat malam. Kalau kita masih tarafnya sunnah. Nabi Muhammad boleh menikah lebih dari 4. Kalau kita tidak boleh. Masih banyak yang lain yang itu hanya khusus untuk Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada kita. Zaid bin Harithah termasuk dalam kategori sahabat yang kemudian dijamin surga, tetapi bukan dalam hadis ini. Dan Zaid adalah satu-satunya sahabat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Padahal sahabat Nabi itu jumlahnya ribuan. Angka prestisinya mencapai 140.000 sahabat. Baik yang setiap harinya bertemu sama Nabi, maupun yang hanya 1 kali melihat Nabi, beriman sama Nabi, wafat dalam keadaan beriman. Itu masuk kategori sahabat. Kalau bapak-bapak Al-Wahhab pernah melihat Nabi di dalam mimpi, itu tetap belum bisa dikategorikan sebagai sahabat Nabi. Karena kan tidak hidup sezaman. Yang dikatakan sahabat Nabi itu yang melihat Nabi SAW, entah itu dari dekat, dari jauh. Kemudian hidupnya satu zaman dengan Nabi. Yang namanya melihat yang pasti satu zaman ya. Yang kedua, dia tidak sekedar melihat, tidak sekedar hidup sezaman, tetapi dia beriman kepada Nabi. Dia menjadi
menjadi masuk Islam, ya menjadi sahabatnya Nabi. Dan tidak sekedar itu, ketika dia wafat, dia masih membawa iman di hatinya. Dia tidak murtad. Maka orang ini dikategorikan sebagai sahabat Nabi. Dan jumlahnya ada tadi paling banyak tercatat 140.000 sahabat. Jumlah terkecilnya 118.000 sahabat. Radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dakwah secara tersembunyi atau terbatas berakhir setelah turun ayat Asy-Syu'ara 214. Surat Asy-Syu'ara yang berarti para penyair, ayat yang ke-214 yang berbunyi wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wa anzir, apa itu anzir? Berilah peringatan. Sama seperti dulu wahyu yang kedua kan turun, qum fa'anzir. Sama, bunyinya sama. Qum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Ini ayat kalau tidak difahami dengan akal yang cerdas sebagaimana akalnya para nabi dan rasul, dan kita tahu nabi itu fatona. Apa itu fatona? Cerdas. Ayat ini tidak diterapkan begitu saja. Beliau pakai strategi, Pak. Kalau kita kan dengan ayat qum fa'anzir berarti bangkit, berilah peringatan, semuanya diingatkan. Enggak pakai cara dalam kita. Termasuk saya kadang serampangan. Nabi Muhammad dibekali oleh Allah fatonah, kecerdasan. Ayat ini turun tidak serta-merta semuanya dikasih peringatan, semuanya harus begini-begini, tidak. Beliau secara perlahan, karena beliau tahu persis bahwasanya masyarakat Mekah adalah masyarakat yang telah lama memegang tradisi jahiliyah nenek moyang. Bagaimana mungkin langsung diserang dengan ini bubar? Nabi pakai cara, dan itu dilakukan beliau selama 3 tahun. Pelan-pelan, Pak. Nah, ini orang kira-kira saya kasih tawaran masuk Islam, mau nggak ya? Kayaknya tidak mau, jangan dulu. Dipilih, Pak, orang-orang yang pasti ikut. Makanya di sini kita kenal ada 3 Abu. Abu Jahal, Abu Thalib, sama Abu Bakar. 3 Abu ini sama Nabi dibagi-bagi. Abu Bakar yang pertama, orang ini adalah orang yang pasti kalau saya tawari Islam langsung mau, terbukti langsung masuk ya. Yang kedua Abu Thalib. Di 3 tahun pertama Nabi Muhammad SAW tidak pernah menawarkan Islam kepada Abu Thalib. Padahal kan tinggalnya di rumah Abu Thalib dari kecil. Dari usia 8 tahun, Pak, itu udah sama Abu Thalib. Kalau kita mikirnya kita, wah berarti paman saya nih Abu Thalib yang harus saya sampaikan dulu agama ini. Rasul tahu, Pak, membaca. Wah kalau orangnya seperti ini kayaknya nolak. Maka yang kedua Abu Thalib. Orang ini bakal nolak, tetapi dia tidak mencegah, tidak memusuhi. Dan itu terjadi, Pak. Abu Thalib memang menolak. Muhammad, mohon maaf, saya nggak mau masuk agama kamu, tetapi apapun yang kamu lakukan, kamu memperjuangkan agama kamu, aku menjadi orang yang terdepan membela, menjadi backup, menjadi tameng. Aku siap. Ini kan sayang, Pak. Dan betapa banyak mungkin di Batu Raja ini orang yang masih kafir, tetapi sedekahnya untuk umat Islam tak terhitung. Kan ada. Itu kasihan. Maka kita doakan orang-orang kafir yang baik-baik ini semoga mendapatkan password. Passwordnya tembak sebenarnya ringan. Passwordnya itu cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Passwordnya cuma itu, tetapi mereka tidak tahu, masih ditutup. Kebaikannya memang nggak kurang-kurang. Sedekah ini, sedekah itu, tetapi sayang sekali hatinya masih ditutup.
ditutup oleh Allah. Maka kita doakan kaum muslimin, kita doakan orang yang masih kafir, apalagi yang baik-baik itu, kita doakan semoga mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Bapak Ibu menyaksikan ya, di Batu Raja ini betapa banyak orang yang seperti itu, Pak Yasir, Pak Haji. Kita doakan mereka supaya bergabung dengan kaum muslimin, menopang dakwah kaum muslimin, karena dakwah butuh berbagai macam unsur. Gak hanya modal penceramah kemudian dakwah ini berjalan, gak bisa. Kalau ada yang ceramah, gak ada yang dengerin, bisa apa? Kayak orang jualan aja di pasar itu kan, orang lalu lalang tapi dia ceramah. Jadi dukungan, butuh dukungan semua pihak. Ada yang dari sisi donaturnya, dari sisi pendengarnya, semua dibutuhkan dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi. Ayat ini turun, Pak. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada ashirah. Ashirah itu keluarga, al-aqrabin dekat. Ayatnya turun agar Nabi memberi peringatan tidak secara umum pada awalnya, tetapi sampaikan secara terbuka kepada keluarga dekat kamu. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, Nabi mulai mengumpulkan keluarga besar beliau. Bani Abdul Muttalib dikumpulkan, Bani Hashim dikumpulkan, kemudian keluarga besar beliau dikumpulkan semua, yang jumlahnya sekitar 40-an orang atau 45 orang. Bertemulah dalam satu ruangan, ya seperti ada semacam rapat keluarga besar begitu kira-kira. Disitulah Nabi mengumpulkan mereka. Setelah makan dan sebagainya, Abu Lahab justru yang memulai pembicaraan. Di pertemuan pertama Rasul gagal berbicara, padahal itu forumnya Rasul. Rasul gagal menyampaikan sesuatu. Ayatnya kan turun, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan. Itu kan pakai caranya diundang dulu, kemudian diajak makan dulu. Begitu mau menyampaikan anzirnya tadi, nggak tersampaikan. Kenapa? Abu Thalib sudah maju, siapa tadi? Abu Lahab sudah maju dan menyampaikan, wahai Muhammad, kamu jangan bikin malu keluarga. Apa yang kamu lakukan selama ini betul-betul telah memalukan keluarga besar kamu. Wahai keluarga besar Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, mari sama-sama kita cegah anak ini untuk mendakwahkan agama barunya. Itu langsung bilang begitu Pak Abu Lahab. Lihat, ini kan forumnya Nabi Muhammad, yang undang Nabi Muhammad. Tinggal datang, duduk, makan aja, malah menguasai forum. Lalu mengatakan, kamu sudah bikin malu keluarga besar. Kamu dibilang apa ke masyarakat? Kenapa harus menyembah ini, menyembah ini? Jangan. Sebelum orang lain yang mencegah kamu, lebih baik kita, keluarga besarnya, yang mencegah dia supaya tidak melanjutkan dakwahnya. Itu Abu Lahab. Berdirilah Abu Thalib di tempat itu. Abu Lahab, akulah orang pertama yang akan membelanya. Padahal sama-sama kafir ya. Tapi itu tadi kan, Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Bakar itu beda karakter. Abu Bakar langsung terima, Abu Thalib menolak tapi malah membela. Abu Lahab justru menolak dan menentang. Akhirnya dua orang ini gak akur. Yang satu mengatakan kita cegah, yang satu mengatakan aku menjadi orang terdepan yang membelanya. Muhammad, terserah, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Aku orang yang terdepan membela kamu. Gagal Pak, pertemuan pertama gagal itu. Bubar. Setelah sudah pada kenyang makan, bubar. Dan Nabi Muhammad belum sampai menyampaikan pesan dari Allah tadi, wa anzir ashiratakal aqrabin, belum sampai. Padahal persiapannya sudah cukup lama. Ya kalau kita sekarang sudah nyiapin tendanya, ya. Ibu-ibu sudah bikin snacknya dan sebagainya. Baru mau ngomong, yang ngomong orang lain. Isinya malah bertentangan dengan yang ingin disampaikan. Nabi SAW tidak patah semangat. Belajar dari Nabi. Beliau undang lagi Pak. Mereka di hari-hari berikutnya diundang lagi. Datang lagi.
datang, barulah Nabi sempat menyampaikan pesan dari Allah. Wahai kalian keluarga besarku, aku diutus khusus untuk kalian dan umum untuk seluruh manusia. Sesungguhnya setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang lebih abadi, dan setiap perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita tidak ragu, Pak. Beramal soleh sekecil apapun itu ada balasannya, dan balasannya sempurna. Snack, kopi, air putih dan sebagainya, yakinlah kalau kita ikhlasin lillahi ta'ala, Allah telah sediakan balasannya di sana. Sehingga kita tidak menyepelekan amal, Pak. Hidup di dunia ini tidak boleh menyepelekan amal, sekecil apapun amal soleh itu. Dan kita tidak boleh membanggakan amal sebesar apapun amal itu, karena kita tidak tahu yang mendapatkan ridho Allah itu amal soleh yang mana. Bisa jadi amal soleh segelas kopi ini diridhoi Allah, diterima oleh Allah, tapi amal-amal yang besar yang lain ternyata oleh Allah ditolak, dan kita mendapatkan keuntungan justru dari amal soleh yang kecil yang menurut kita tidak ada gunanya. Nah, Nabi Muhammad mengatakan, setiap kita beraktivitas di dunia ini semuanya akan mendapatkan balasan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbuat baik Allah telah sediakan surga, yang berbuat keburukan, kejahatan, kemaksiatan Allah telah siapkan tempat kembalinya, yaitu neraka. Tersampaikan sudah, wa anzir ashiratakal aqrabin, tersampaikan. Ulama kemudian menerangkan kembali apa makna aqrabin. Aqrabin ternyata tidak hanya keluarga besar Nabi, tetapi ketika ditarik ke atas, dari atas ditarik lagi ke bawah, sampailah pada kakek Nabi yang bernama Fihar. Fihar itu nama asli, nama julukannya Quraisy. Jadi sukunya Nabi itu diambil dari kakek Nabi yang atas, yang kesekian, yang bernama Fihar. Fihar itu dijuluki Quraisy, dan Quraisy menjadi nama suku Arab yang tertinggi levelnya. Suku tertinggi di Arab itu Quraisy. Dan Quraisy punya beberapa cabang ke bawah. Ada Jumah, ada Makhzum, ada Adi, ada Zuhra dan sebagainya ke bawah, dan juga ada Hashim. Suku Quraisy sudah suku tertinggi, tetapi ke bawah disaring lagi dan lebih tinggi lagi, yaitu Bani Hashim. Bani Hashim, Hashim itu kakek buyutnya Nabi SAW. Jadi Nabi itu, Pak, pilihan dari yang terpilih. Beliau adalah sosok manusia yang terpilih dari pilihan. Maka sebagian ulama mengatakan nasabnya Rasul itu semuanya mulia dan semuanya masuk surga. Ada yang mengatakan begitu. Hashim ke atas. Nah, ternyata, Pak, kata ulama, al-aqrabin itu Al-Aqrabin itu adalah Quraisy ternyata, bukan hanya Hashim, tapi Quraisy ke atas. Sehingga, Pak, yang didawahi Nabi Al-Aqrabin tidak hanya itu, tetapi lebih luas lagi. Hampir seluruh bangsa Arab yang tinggalnya di kota Mekah, mereka termasuk kategori Al-Aqrabin. Kemudian alarm sudah berbunyi, tetapi kita 5 menit lagi, insyaallah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak kembali dan beliau naik ke atas bukit Sofa. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang kalau kita ingin ke bukit Sofa, itu posisinya sudah berada di dalam bangunan Masjidil Haram. Kalau dulu kan masih di luar, ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke bukit Sofa. Dan di zaman itu, Pak, orang kalau sudah naik bukit Sofa, pasti orang itu akan menyampaikan pengumuman yang sangat penting dan mendesak. Orang-orang paham, orang-orang Mekah paham. Wah, Al-Amin lagi naik.
maka berdatanglah orang. Di saat ada orang yang tidak mampu berangkat karena ada pekerjaan, ada kesibukan yang lain, orang itu akan mengutus orang lain untuk datang. Saking pentingnya pertemuan ini. Misalkan, saya nggak bisa datang, wahai pembantuku tolong datang, Muhammad naik ke sofa. Ada informasi penting dan mendesak untuk disampaikan. Aku tidak ingin luput dari informasi itu. Datanglah, lalu sampaikan kepadaku apa yang disampaikan Muhammad. Datang semua itu Pak, berkerumun itu di bawah bukit sofa. Nabi di atas. Begitu Nabi di atas, Nabi mengatakan, wahai masyarakatku, kalau aku katakan, seandainya di balik bukit ini ada sekawanan pasukan perang berkuda yang ingin menyerang kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Apa kata mereka? Wahai Muhammad, kami ini bukannya sebentar bergaul dengan engkau. Sejak kecil kami tahu track record sepak terjang kehidupan kamu, kami sudah paham. Dan selama kami kenal dengan engkau, kami tidak pernah mendapati engkau berkata dusta sekalipun, gak pernah. Maka apapun yang kamu katakan, kami pasti mempercayainya. Kalau engkau katakan di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang ingin menyerang kami yakin informasi itu benar. Nah, Nabi ingin tahu Pak, mereka ini masih percaya tidak dengan Nabi? Dengan ucapan Nabi masih yakin atau tidak? Rupanya masih percaya. Rupanya bukan ada pasukan berkuda yang datang, tetapi Nabi ingin mengatakan, wahai masyarakat, kalau memang kalian masih percaya kepadaku bahwasanya aku adalah orang yang tidak pernah berdusta satu kali pun, hari ini aku ingin katakan kepada kalian bahwasanya aku adalah utusan Allah dan kalian harus mengikuti aku. Kira-kira gitu singkatnya. Orang pada gempar Pak, karena ajaran Nabi Muhammad bertolak belakang dengan ajaran mereka. Dan yang tampil berbicara lagi adalah orang yang kemarin berbicara di forum itu. Siapa tadi? Abu Lahab nongol lagi. Datang lagi dia. Ya Allah. Datang lagi Pak mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Wahai Muhammad, celaka engkau. Apakah untuk urusan sepele ini kalian kumpulkan kami? Katanya urusan sepele Pak. Urusan tauhid, li'a'lai kalimatillah, katakan urusan sepele. Maka Allah turunkan ayat, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Muhammad, yang celaka bukan kamu Muhammad, yang celaka justru Abu Lahab itu pamanmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.